Halo, selamat datang di vSphere Install Configure Manage 6.5 Course Preview. Nama saya Ardan Yoga, saya VMware Certified Instructor untuk Trenoket Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang akan kita pelajari di salah satu course VMware yang paling fundamental, yaitu Install Configure Manage di versi yang paling baru, yaitu versi 6.5. Dan ini agenda kita. Karena ini cuman course preview, jadi ini cuman sedikit. Jadi pertama kita akan bahas course outline. Jadi sebenarnya vSphere 6.5 ICM atau Install Configure Manage itu sebenarnya tentang apa sih course-nya dan apa aja yang akan kita pelajari di situ. Kira-kira setelah kita belajar course itu apa sih objektifnya? Harusnya kita bisa dapat skill apa aja. Nah, itu akan kita bahas. Terus vSphere ICM ini adalah salah satu kelas yang harus diikuti untuk mendapatkan sertifikasi yang disebut sebagai VCP DCV atau singkatan dari VMware Certified Professional Data Center Virtualization, di mana sertifikat ini adalah sertifikat yang sangat berguna untuk di kedepannya nanti. Kenapa? Karena sertifikat ini menunjukkan bahwa si orang pemegang sertifikat ini mampu sedasar-dasarnya manage, menginstal, configure, sampai mengoptimisasi komponen dasar dari sebuah virtualization environment, yaitu ESXi dan vCenter. Nah, di modul kedua, kita akan bahas tentang vSphere Certification Path atau Data Center Virtualization Path. Jadi sebenarnya setelah kita mengikuti course Install Configure Manage ini, kita bisa ikut sertifikasi apa, nanti kita akan bahas, dan apa aja sertifikasi yang disediakan sama VMware kalau kita pengen menempuh ke jenjang yang lebih tinggi. Dan di modul terakhir, saya akan sedikit kasih sneak peek salah satu modul yang nanti akan diajarkan di kelas vSphere ICM 6.5, yaitu Software Defined Data Center. Oke, kita mulai aja. Pertama, course outline. Jadi sebenarnya vSphere ICM 6.5 ini apa? Jadi dia course itu 5 hari. Dia nanti ada hands-on trainingnya, ada labnya. Labnya kita virtual, dan labnya ini sangat-sangat sangat-sangat bagus topologinya. Jadi nanti di lab nanti kita akan dapat 3 komponen utama, 1 vCenter dan 2 ESXi. Nah, vCenter itu apa, ESXi itu apa, nanti kita akan bahas di sini. Dan course ini dia fokus di gimana cara kita install 2 produk VMware unggulan, yaitu ESXi dan vCenter, yang dua-duanya udah versi 6.5. Mungkin sekedar side note, sebelum 6.5 itu ada versi 6.0, sebelum itu 5.5, sebelum itu 5.1, dan seterusnya. 6.5 ini yang paling baru, dia baru di launching Oktober 2016 kemarin. Dan ada beberapa fitur yang sangat-sangat ditingkatkan dibanding sama versi sebelumnya, yaitu 6.0, dan fitur-fitur itu akan kita bahas di sini. Nah, 2 komponen utama yang akan kita pelajari di ICM 6.5 ini adalah ESXi dan vCenter Server. Sedikit penjelasan, ESXi itu apa? ESXi itu adalah sebuah kernel yang bisa diinstal di atas server kosong agar kita bisa menyalakan beberapa operating system sekaligus. Nah, nanti operating system ini akan kita sebut sebagai sebuah virtual machine atau VM. Nah, kalau misalnya kita udah terbiasa sama server biasa atau nggak laptop atau nggak komputer lah. Biasanya kan satu komputer, satu laptop, satu server itu kan satu operating system. Ataupun kita bisa nginstal 2 operating system, kita bisa partisi hard disknya, tapi 2 operating system itu nggak bisa kita nyalakan secara bersamaan. Nah, dengan ESXi ini, sebuah server kosong itu bisa, server kosong itu maksudnya server yang nggak ada operating system ya. Jadi nanti ESXi ini seolah-olah berperan sebagai operating system untuk server ini, server kosong ini. Nah, sebuah server seolah-olah dia bisa menjalankan beberapa operating system sekaligus di dalam satu waktu yang bersamaan, dan proses dari masing-masing operating system ini
terisolasi satu sama lain, sehingga di situ kita bisa menekan biaya produksi, kita bisa menekan biaya maintenance, kita bisa fully optimize resource yang kita punya dengan bantuan ESXi ini. Terus komponen kedua yang akan kita bahas di ICM 6.5 ini adalah vCenter Server versi 6.5, di mana vCenter Server versi 6.5 ini adalah manajemen platform agar kita bisa manage beberapa ESXi yang kita punya. Karena satu ESXi dia punya batasan, dia nggak bisa manage beberapa virtual machine sebanyak apapun yang kita mau, nggak ada batasannya. Sehingga kalau misalnya virtual machine yang mau kita nyalakan, yang mau kita manage itu lebih banyak daripada batasan yang bisa di manage oleh satu ESXi, maka kita harus deploy 2 atau 3 atau lebih ESXi. Nah, kalau misalnya kita punya beberapa ESXi, akan jadi PR tersendiri untuk manage ESXi ini. Sehingga kita harus manage beberapa ESXi ini dari satu manajemen platform, yaitu vCenter Server. Nah, di sini kita juga akan belajar gimana cara kita install, configure, dan manage ESXi dari vCenter. Nanti juga di modul-modul di modul ICM, di modul kelas ICM nanti ada beberapa fitur yang bisa juga di-manage oleh vCenter selain ESXi. Contohnya kayak vSAN, NSX, dan produk-produk VMware lainnya. Tapi fokus dari course ICM 6.5 ini adalah dua produk ini, yaitu ESXi dan vCenter Server 6.5. Dan course ini menyiapkan kita untuk jadi administrator untuk vSphere infrastruktur yang ada di kantor kita. Jadi ini dua produk yang akan kita bahas, yaitu ESXi 6.5 dan vCenter 6.5. Kalau misalnya teman-teman belum punya background sama sekali tentang virtualisasi, ini sangat-sangat disarankan ya, install configure manage. Kenapa? Karena install configure manage ini bahasnya dari nol banget. Dari sebenarnya, apa sih sebenarnya virtualisasi, kenapa kita butuh virtualisasi, dan seterusnya. Terus kalau misalnya teman-teman udah punya background di virtualisasi, mungkin di produk sebelumnya teman-teman udah familiar sama ESXi versi 5.5, 6.0, itu tenang aja, akan kita bahas perbedaan antara versi sebelumnya sama versi sekarang. Contohnya kalau di versi sebelumnya ada fitur A, gimana cara kita menyalakan fitur A ini di versi sekarang. Dan apa aja improvementnya, apa aja yang ditinggalkan, apa aja yang diimprove, apa aja yang ditambahkan, dan seterusnya kita akan bahas. Dan ini objektifnya. Ini ada cukup banyak objektifnya, karena ini emang kelas 5 hari dan nanti kurang lebih ada 10 modul yang akan kita bahas. Objektif pertama adalah setelah kita menamatkan kelas 5 hari ini, vSphere ICM 6.5 ini, harusnya kita bisa menjelaskan apa sih sebenarnya arsitektur dari SDDC atau Software Defined Data Center. Nah, ini nanti kita ini modul yang jadi sneak peek kita di course preview saat ini. Terus harusnya kita udah tahu gimana cara kita deploy ESXi dan gimana cara kita buat virtual machine, gimana cara kita deploy vCenter Server Appliance dan apa aja arsitekturnya, gimana cara kita backup dan restore vCenter Server kita, dan gimana cara kita optimisasi vCenter kita. Salah satunya adalah gimana dengan mengenable fitur high availability di vCenter yang kita punya. Ini juga fitur paling baru yang ditawarkan sama 6.5. 6.0 nggak bisa sama sekali. Jadi kalau kita enable ini, vCenter server yang kita punya, dia akan auto deploy, dia akan cloning ke vCenter server yang lain. Jadi seolah-olah kita punya dua, sebenarnya technically 3 sih, cuman yang satu lagi witness. Jadi sebenarnya kita punya dua vCenter. Jadi kalau ada satu vCenter fail, kita masih bisa failover ke vCenter yang lain secara cepat tanpa terbatas akan batasan-batasan yang ada di vSphere. Terus kita juga akan belajar gimana cara kita manage ESXi dari vCenter dari satu manajemen platform. Terus gimana cara kita manage vCenter server ini dari dua interface yang berbeda, yaitu VMware vSphere Client dan VMware vSphere Web Client. Sedikit side note, VMware vSphere Client ini adalah client, dua-duanya dia dibuka dari web browser. Jadi kalau misalnya kita udah install vCenter server ini, kita bisa buka web browser kita untuk masuk ke vCenter server ini lewat dua alamat.
yaitu vSphere Client dan Web Client. Nah, bedanya apa? Kalau vSphere Client itu dia based on HTML5, jadi lebih ringan untuk di deploy di browser kita, tapi fiturnya nggak sekaya saudaranya yaitu Web Client. Nah, Web Client ini dia based on Flash, jadi dia agak berat di browser, tapi fiturnya lebih banyak daripada vSphere Client. Terus di samping itu, karena basically kita belajar tentang server di sini, sebuah server nggak akan bisa fully optimize kalau kita nggak kasih networking dan storage. Sehingga, dan terlebih lagi karena kita belajar tentang virtual server, kita juga akan belajar tentang virtual networking, dan nanti kita juga akan belajar tentang virtual storage. Jadi, objektif kita selanjutnya adalah seharusnya kita akan bisa mengkonfigur virtual network dengan tipe switch yang disediakan oleh ESXi, yaitu vSphere Standard Switch. Ini adalah virtual switch. Jadi switch ini bukan switch fisik, ini switch virtual. Dia ada di dalam ESXi untuk menghubungkan virtual machine kita yang ada di atasnya. Tapi nanti ada limitasinya. Limitasinya juga nanti kita akan bahas di course ini. Dan ada juga satu tipe lain lagi dari sebuah virtual switch, yaitu distributed. Jadi ada standar, ada distributed. Nah, distributed switch ini apa bedanya? Kalau di standard switch, ini adalah tipe virtual switch yang kita buatnya itu dari satu ESXi. Jadi kalau misalnya konfigurasi switch ini harus kita kasih ke ESXi yang lain, maka kita harus bikin virtual switch terpisah di ESXi yang lain. Nah, kalau distributed switch itu enggak. Kalau distributed switch itu kita bikinnya dari satu vCenter. Ingat, vCenter gunanya untuk manage beberapa ESXi. Sehingga kalau misalnya kita udah bikin satu distributed switch di satu vCenter, konfigurasinya bisa kita push, kita bisa kirim ke beberapa ESXi yang kita kendaki, asal ESXi itu di-manage oleh satu vCenter yang sama. Sehingga istilahnya sekali bikin bisa langsung di-deploy ke beberapa ESXi sekaligus. Nanti kita akan belajar apa perbedaan lebih lanjut dibanding sama standard switch, fitur-fitur apa aja yang di support sama distributed switch, apa yang disupport sama standard switch, dan seterusnya. Ini tentang virtual network. Terus kita juga akan bahas tentang virtual storage. Jadi gimana caranya kita kasih storage, gimana cara kita ngasih media penyimpanan ke ESXi agar ESXi ini punya tempat untuk nyimpan virtual machine-nya. Nanti kita akan bahas beberapa tipe data store. Oh ya, tempatnya namanya data store ya. Jadi data store ini adalah logical container yang ada di dalam ESXi atau di luar ESXi tergantung tipenya, yang akan digunakan untuk jadi tempat menyimpan virtual machine ini. Nah, nanti kita akan bahas tipe data store kita apa aja. Terus kita juga akan bahas gimana cara kita manage virtual machine kita. Nah, salah satu kelebihan virtual machine dibanding sama physical machine, dibanding sama mesin fisik ya, itu adalah virtual machine ini dia sangat-sangat fleksibel. Dia bisa kita cloning, dia bisa kita deploy di ESXi yang lain, bisa kita backup, bisa kita restore, bisa kita snapshot. Snapshot itu jadi seolah-olah kita bisa backup virtual machine kita. Dan proses-proses ini sangat gampang untuk dilakukan. Ada menu-menu di GUI-nya, Graphic User Interface-nya. Menunya sangat gampang, kita bisa otomisasikan, kita bisa buat schedule untuk menu-menu ini. Dan di sini kita akan belajar gimana cara kita manage virtual machine, cloning virtual machine, deploy virtual machine dari sebuah template yang kita punya, gimana cara kita buat snapshot dari sebuah virtual machine. Terus kita juga akan belajar gimana cara kita buat VApp. Jadi VApp ini apa? VApp ini adalah kontainer dari beberapa virtual machine. Jadi ini salah satu lagi contoh fleksibilitas dari sebuah virtual machine. Contoh, saya punya 3 virtual machine DNS server, virtual machine web server, sama virtual machine database server. Dan ketiga virtual machine ini harus saya deploy di server lain, di ESXi lain. Nah, kalau misalnya di cara konvensional, di cara tradisionalnya, tiga virtual machine ini harus saya migrate satu-satu, harus saya pindahkan satu-satu. Tapi dengan adanya VApp, nggak lagi. Dengan adanya VApp, 3 virtual machine ini bisa saya taruh dalam satu VApp yang sama, terus VApp-nya ini yang saya pindahkan. Jadi sangat-sangat memudahkan kita untuk memanage virtual machine kita.
Terus gimana cara kita pakai content library? Ini fitur baru di vSphere 6. Ini pertama kali diperkenalkan di vSphere 6.0. Jadi di content library kita bisa upload file apapun ke vCenter kita yang nantinya bisa di auto download oleh vCenter yang lain. Ini skalanya lebih besar. Kalau dari tadi kita belajar tentang gimana cara kita manage ESX dari vCenter, gimana cara kita buat VM dari vCenter, gimana cara kita buat virtual switch dari vCenter. Nah, content library itu kita bahas tentang antar vCenter. Jadi contoh saya punya 2 data center, Jakarta dan Surabaya. Di Jakarta saya punya satu vCenter, di Surabaya saya punya satu vCenter. Saya pengen upload sebuah file di mana file ini harus langsung di auto download oleh data center yang ada di Surabaya. Nah, sangat memudahkan saya mengaccomplish hal ini, mencapai hal ini kalau saya pakai content library. Jadi kalau saya pakai content library atau singkatnya CL ya. Kalau saya pakai CL, saya tinggal taruh CL di satu vCenter di Jakarta, terus saya taruh satu CL di Surabaya. Terus yang saya lakukan adalah saya bikin CL di Surabaya, auto download ke CL yang ada di Jakarta. Nah, terus saya upload file yang mau saya kasih ke Surabaya ke CL yang ada di Jakarta. Sehingga di Surabaya langsung download. Sehingga vCenter dari Jakarta dan Surabaya itu konsisten dia, konten-kontennya. Terus objektif selanjutnya adalah gimana cara kita melakukan vMotion. Jadi vMotion ini dia trademarknya si VMware. Jadi gimana cara kita migrate virtual machine kita dari satu ESX ke ESX lain tanpa harus kita matikan virtual machine-nya. Ini sangat-sangat berguna untuk kelangsungan virtual machine kita kalau misalnya kita pengen upgrade ESX kita atau nggak kita pengen maintenance server fisik tempat ESX kita berada, itu sangat-sangat berguna. Terus ada beberapa tipe vMotion, ada vMotion doang, pindah ESXi, sama ada storage vMotion ini untuk pindah data store. Terus ada juga resource pool. Jadi salah satu lagi fleksibilitas virtual machine adalah kita bisa limit resource yang akan dipakai atau akan diminta oleh sebuah virtual machine. Kita bisa limit per satu virtual machine atau kita bisa limit beberapa virtual machine sekaligus pakai satu fitur yang disebut sebagai resource pool. Jadi saya punya beberapa virtual machine, saya masukin ke dalam satu resource pool yang sama. Nah, yang saya limit itu si resource pool-nya. Terus gimana cara kita manage vSphere HA dan fault tolerance. Jadi dengan HA ini, kalau saya punya 2 ESXi contohnya, saya punya satu VM saya ada di ESXi-A. Kalau ESXi-A fail, maka VM saya bisa di auto restart di ESXi kedua, itu HA. Nah, kalau FT, fault tolerance, saya punya VM A di ESXi-A, VM saya akan terus-menerus mereplikasi dirinya ke VM lain yang ada di ESXi-B. Jadi begitu ESXi-A fail, saya bisa langsung pindah ke ESXi-B untuk mengoperasikan VM saya. Dan itu nggak ada downtime. Itu bedanya sama HA. Nah, kita juga akan bahas ini. Sama itu juga akan bahas gimana cara kita replikasi dari satu ESX ke ESX lain. Dan gimana cara kita backup VM kita dari satu ESX ke data store lain atau ke tape. Terus kita juga akan belajar gimana caranya kita membalance, menyeimbangkan load yang ada di atas ESX saya pakai satu fitur yang disebut sebagai vSphere DRS, Distributed Resource Scheduler. Di mana fitur ini itu tugasnya untuk auto balancing. Jadi contohnya saya punya 2 ESXi, ESXi-A dan ESXi-B. ESXi-A saya punya 10 VM, ESXi-B saya punya 1 VM. Nah, ini kalau saya enable nih DRS, maka otomatis akan ada beberapa VM dari ESXi-A yang akan di vMotion, yang akan di migrate ke ESXi-B, sehingga load dari kedua ESXi ini seimbang. Dan itu dilakukan secara otomatis. Nah, ini juga berguna banget. Sama gimana cara kita juga akan belajar gimana cara kita upgrade ESXi kita atau virtual appliance kita atau virtual machine kita atau VMware tools kita pakai satu tools yang disebut sebagai vSUM. Nah, di sini kalau kita lihat lagi, dan juga kita juga akan bahas gimana cara kita troubleshooting ESXi kita, VM dan vCenter. Di sini kalau kita lihat lagi, objektif ini sangat-sangat banyak. Jadi selama 5 hari ini kita akan banyak belajar tentang apa aja yang bisa kita lakukan ke ESXi atau ke vCenter kita untuk mengoptimisasikan fitur-fitur yang mereka sediakan. Jadi ini sangat-sangat berguna banget untuk teman-teman yang mau belajar lebih lanjut tentang virtualisasi, khususnya virtualisasi yang disediakan oleh VMware. Dan ini outline kita. Kita ada 10 modul nanti kalau kita ikut kelas ICM.
Sebenarnya 11, tapi modul pertama itu cuman course introduction, ini bukan materi sebenarnya. Kita ada 10 modul. Modul pertama buat SDDC, Software Defined Data Center. Terus modul kedua tentang Virtual Machine, vCenter, Virtual Network, Storage, Management, Resource Monitoring, HAFT, VDP, DRS, dan Visum. Ini semua akan kita bahas satu-satu. Dan pembahasannya pun akan sangat-sangat dalam. Dan nanti juga akan saya sertakan beberapa pembahasan yang nggak dibahas juga di buku. Dan saya akan juga jelaskan beberapa pembahasan yang nggak dibahas juga di slide. Jadi nanti kita akan bahas cukup dalam ini semua. Jadi ini baru satu. Jadi udah ada gambaran ya tentang apa aja yang akan kita pelajari di ICM 6.5. Nah, terus kita masuk ke vSphere Certification. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di satu website yaitu vmware.com/certification. Tapi ini saya coba akses websitenya. Jadi sebenarnya VMware sendiri untuk sertifikasinya dia ada beberapa cabang. Ada yang namanya Data Center Virtualization, ada yang namanya Network Virtualization, ada yang namanya Cloud Management and Automation, ada yang namanya Desktop and Mobility. Nah, ini ada 4 cabang utama. Data Center Virtualization, Network Virtualization, CMA, dan DM. Nah, vSphere ICM ini itu ada di satu cabang yang disebut sebagai Data Center Virtualization. Nah, di cabangnya ini. Di cabang ini pun ada beberapa sertifikasi. Paling atas ada VCA, VMware Certified Associate. Tapi ini bukan prerequisite untuk ngambil VCP. Habis itu jelas kita ada VCP, ini yang sangat-sangat direkomendasikan. Masih ada VCP versi sebelumnya 6, tapi sekarang ini versi yang paling baru 6.5. Dan kita juga yang kan kita belajar itu versi 6.5. Terus kalau kita pengen belajar lebih lanjut ada VCAP Design, ada VCAP Deploy. Terus kalau kita udah lulus dua-duanya kita akan dapat gelar namanya VCDX. Habis itu kalau kita mau lebih lanjut lagi, kita bisa enroll untuk sidang VCIX. Nah, yang kita pelajari sekarang ini adalah VCP 6.5 DCV. Di mana untuk meraih sertifikasi VCP 6.5 DCV, jadi VCP 6.5 DCV ini sekarang ada di VMware Certified Professional versi 6.5 di bidang data center virtualization. Nah, di sini dia ada 2 path. Path pertama, kalau kita benar-benar baru di VMware virtualization, pertama kita sebenarnya kita harus ini gain experience with minimum 6 month. Cuman ini nggak ada hitam di atas putihnya. Yang benar-benar harus kita lakukan itu kita harus attend salah satu dari beberapa training ini. Salah satunya adalah ICM. Nah, nih. Salah satunya ICM yang sekarang kita lagi bahas. Terus ada Optimization and Scale, ada ICM plus Optimization and Scale Fast Track, ada Skill for Public Sector Customer, ada Fast Track, sama ada Troubleshooting Workshop. Saya sarankan kalau kita baru banget di virtualisasi, kita ambil course yang ini ICM. Kalau kita udah punya background yang kuat di virtualisasi, kita bisa bahas ini Optimization and Scale. Jadi di Optimization and Scale, apa beda sama ICM? Di sini kita belajar gimana cara kita optimisasi, dan labnya pun lebih robust, lebih kaya dibanding sama labnya ICM. Di labnya OS nanti kita akan belajar gimana cara kita troubleshoot ESXi kita, troubleshoot VM kita. Kita akan bahas monitoring lebih dalam, kita akan bahas simptom-simptom apa aja yang akan kita yang harus kita tahu kalau ada problem A, simptom-simptom apa aja yang harus kita tahu kalau ada problem B, dan gimana cara kita mengatasinya dan seterusnya. Tapi sebenarnya troubleshooting di level basicnya itu udah dibahas juga di ICM. Terus kalau udah attend training ini, kita harus
ikut 2 exam. Exam pertama adalah foundation exam, baik yang versi 6 atau 6.5. Exam kedua adalah professional exam. Nah, di foundation exam itu exam ini bisa diambil secara online, jadi ini bisa diambil di komputer teman-teman masing-masing, nggak perlu datang ke testing center. Tapi kalau professional exam dia harus datang ke testing center. Testing centernya harus person view. Jadi ini foundation exam, dia 105 menit ada 70 pertanyaan. Dan ini professional exam, dia 105 menit ada 70 pertanyaan juga. Itu kalau kita baru banget di virtualisasi. Tapi kalau kita udah punya background di virtualisasi, atau kita udah pernah ikut vSphere 6.0 training, tapi belum VCP certified, atau VCP-nya udah expire, kita bisa attend salah satu ini. Tapi ini opsional, bisa di attend, bisa enggak. Habis itu pas foundation exam, terus sama pas professional exam. Tapi harus udah punya training dulu. Harus udah pernah ikut training. Jadi itu sertifikasinya. Lebih lanjutnya bisa dilihat di sini vmware.com/certification. Selanjutnya masuk ke modul ketiga, sneak peek software data center. Ini adalah modul pertama yang akan kita bahas kalau kita ikut kelasnya ICM 6.5. Di sini saya bahas sedikit. Jadi kalau misalnya di physical data center, itu kita punya 3 komponen utama dari sebuah data center. Komponen pertama adalah server atau computing service. Komponen kedua adalah networking. Komponen ketiga adalah storage. Nah, vSphere ICM itu memfokuskan gimana cara kita mengoptimisasi si server-server ini atau computing service-nya. Kita nggak belajar gimana cara kita mengoptimisasi networking pakai network virtualization, itu ada materi sendiri. Kalau mau kita ambil NSX course NSX, kita nggak belajar gimana cara kita optimisasi storage pakai virtual storage. Itu juga ada materi sendiri. Kalau mau kita bisa ambil vSAN deployment course. Nah, di ICM kita belajar gimana cara kita optimisasi ini. Nah, kalau di physical data center, biasanya itu seperti ini. Jadi, kita butuh satu server fisik untuk setiap aplikasi yang kita punya. Contohnya, saya punya DNS server, saya butuh satu server fisik. Saya punya DHCP server, saya butuh satu server fisik. Saya punya database server, satu server fisik. Saya punya web server, satu server fisik. Saya punya SAP, satu server fisik, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga contoh kalau saya punya 6 aplikasi, maka saya butuh 6 server fisik. Karena saya butuh 6 server fisik, maka ada beberapa biaya yang harus saya keluarkan. Pertama, saya harus keluarkan space-nya. Contohnya kalau satu server ini dia 1 U, maka saya butuh 6 U. Terus kelistrikannya. Saya harus sediakan stop kontak untuk masing-masing server-server ini. Terus fan-nya, AC-nya, kita juga harus sediakan. Sehingga cost-nya bertambah. Terus selain cost-nya bertambah, waktu yang dibutuhkan untuk mounting setiap server-server ini itu cukup lama. Contohnya kalau satu server kita butuh waktu 30 menit atau 45 menit atau 1 jam, maka saya punya 6 server, saya harus mounting 6 jam. Jadi cukup lama. Terus saya nggak bisa consolidate resource-nya. Contoh, kalau misalnya di server ini, server 1, CPU-nya udah 90%, tapi di server 2, CPU-nya masih 5%, saya nggak bisa ngasih resource dari server 2 ke server 1. Kenapa? Karena CPU masing-masing server ini dedicated hanya untuk OS yang ada di atas server ini. Tapi semua ini bisa kita atasi dengan adanya virtualisasi. Jadi dengan adanya virtualisasi, di atas satu server fisik saya bisa install satu ESXi, terus di atas satu ESXi ini server fisik ini saya rubah bentuknya ke dalam sebuah virtual machine. Jadi sekarang alih-alih saya punya beberapa server fisik, saya nantinya akan punya beberapa virtual machine di atas satu hypervisor atau satu ESXi. Sehingga biayanya menurun, kita bisa konsolidasi, dan waktu untuk mounting server-server virtual ini jauh lebih cepat daripada waktu untuk mounting server fisik ini. Jadi inilah pendekatan pertama dalam sebuah software defined data center. Tapi kalau di software defined data center, kita nggak cuma memvirtualisasikan server fisik ini doang dengan adanya virtual machine. Tapi kita juga harus bisa memvirtualisasikan network fisik
dan gimana cara kita memvirtualisasikan storage fisik. Network fisik kita bisa virtualisasikan pakai NSX, network fisik kita bisa virtualisasikan pakai vSAN. Itu nanti kita bahas di materi ICM sebenarnya. Jadi ini akhir dari course preview ICM. Kalau butuh informasi lebih lanjut, kita teman-teman bisa masuk ke websitenya ini www.trainaccord.com atau drop email ke indonesia@trainaccord.com atau drop email langsung ke saya arden.yoga@trainaccord.com. Terima kasih atas waktunya. Semoga informasi ini bermanfaat.